ingin cerita adalah apa konsep dasar saya berbisnis dan berinvestasi. Nah, konsep dasarnya apa sih dalam saya berbisnis dan berinvestasi? Nah, nanti dulu Ryan, kenapa Ryan tidak invest aja? Kalau memang invest bisa kaya. Benar. Jadi mungkin Anda tiba-tiba karena mendengar dari seorang Ryan Filbert, di mana saya lebih terbiasa dikenal sebagai seorang praktisi dan inspirator investasi, kenapa juga berbisnis? Kalau yang namanya investasi bisa kaya, betul. Masalahnya adalah untuk berinvestasi Anda membutuhkan modal. Dan hasil dari investasi akan berbanding lurus dengan yang Anda investkan. Contoh, Anda membeli 1 kilo emas. Apakah iya dengan 1 kilo emas itu Anda akan memiliki keuntungan setara dengan orang yang punya 5 kilo emas? Enggak. Orang yang 5 kilo emas lebih banyak dapatnya. Berarti berbanding lurus dengan modal yang Anda investkan. Sedangkan berbisnis bisa dimulai tanpa modal. Ini menjadi suatu hal yang perlu kita garis bawahi. Kalau Anda langsung tiba-tiba dengan uang yang sedikit pergi menjadi seorang investor, ya segitulah Anda. Tapi kalau Anda mengembangkan bisnis Anda, dan di mana bisnis Anda bisa dimulai tanpa modal, ini adalah suatu hal yang bisa Anda lakukan. Siapapun bisa lakukan. Dan bisnis adalah investasi. Jangan lupa, berbisnis adalah berinvestasi. Kenapa? Anda memupuk bisnis itu menjadi besar. Berarti sama dong dengan Anda berinvestasi pada sebuah saham dan sahamnya menjadi makin bagus, makin mahal. Berarti Anda sedang berinvestasi. Berarti ya bisnis adalah investasi sebenarnya. Investasi bukanlah bisnis. Ini dia yang penting. Investor tanpa punya bisnis memerlukan dana yang sangat besar untuk sukses dalam berinvestasi. Jadi, kalau investor yang benar-benar pure investor, tanpa dia memiliki bisnis, kalau dia cuma punya uang 50 juta, ya segitulah uang dia, tidak akan bisa nambah. Loh, Ryan nambah betul dalam jangka waktu yang cukup panjang. Investment itu bukannya 2 hari loh, investment itu 5 tahun, investment itu 10 tahun, investment 15 tahun. Jadi, ini adalah konsep dasar yang perlu Anda camkan dalam hidup Anda, bahwa kalau misalnya Anda kenal dengan invest, yes, that's good, tapi berapa uang Anda hari ini? Tapi Anda juga harus imbangi. Kenapa? Dengan bisnis. Karena bisnis bisa dimulai tanpa modal. Dengan modal seadanya, dengan modal yang sangat kecil. Bahkan hanya dengan menggunakan handphone Anda saja, Anda sudah bisa berbisnis pada hari ini. Beda sekali kondisinya dari zaman dulu. Nah, jadi ini adalah konsep dasar saya berbisnis dan berinvestasi. Oke, next. Nah, apa pengalaman yang bisa saya bagikan kepada Anda soal bisnis? Saya ingin sekali membagikan suatu best practice yang bisa Anda bawa pulang, yang bisa Anda lakukan, yang bisa mengubah cara Anda berpikir, dan Anda bisa mulai besok pun, kalau perlu selesai dari sini, Anda bisa sudah mulai mengimplementasikan. Tentunya itu yang menjadi harapan saya. Kenapa? Karena dengan adanya RUU Cipta Kerja yang pada saat ini ada di sekitar kita, maka dari namanya saya Cipta Kerja, betul nggak? Berarti sudah pasti mendukung untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini berarti diminta orang untuk aware terhadap bisnis. Tapi kalau orang tidak ngerti bisnis tiba-tiba suruh bisnis, ya kemungkinan gagalnya tinggi. Sama kayak orang, ayo kamu ngerti nggak bagaimana cara membedah pasien? Nggak bisa, saya tiba-tiba bedah orang aja, tiba-tiba bisa bedah, nggak bisa tutup. Bablas, orangnya mati. Sama dengan Anda berbisnis, kira-kira seperti itu. Oke? Nah, next. Nomor 1, cara berpikir. Ini adalah satu shocking statement yang saya pelajari dari Bradley J. Sugar, dari Action Coach, dari Australia. Dia mengatakan bahwa bisnis yang bagus bukan bisnis yang untung, tapi bisnis yang bisa dijual. Loh, Ryan, bisnis yang bisa dijual? Ya semua bisnis bisa menjual. Salah loh. Bisnis yang bisa dijual. Bukan produk dari bisnis itu bisa dijual. Bisnisnya yang bisa dijual. Jadi kalau Anda pada hari ini sudah punya sebuah usaha, entah mau kecil, besar, menengah, atau apapun yang Anda sebut yang kecil, menengah, besar itu, tapi ternyata tidak bisa membuat bisnis tersebut dijual, entah mau sebagian, entah mau apanya, entah mau idenya, entah mau apanya, kan kita berbicara bagaimana berbicara mengenai ide bisnis pada sore hari ini, entah cara idenya, tidak bisa dijual, maka sebenarnya bisnisnya nggak bagus. Coba Anda lihat pada hari ini, perusahaan-perusahaan besar, let's say seperti unicorn, dekakorn kita gitu ya. Apakah mereka pada hari ini sudah menguntungkan? Belum loh. Berarti ada cukup benar statement pertama ini bahwa bisnis yang bagus bukan bisnis yang untung, tetapi bisnis yang bisa dijual. Bisnisnya, bukan barangnya. Gitu loh. Jadi, apakah Anda pada hari ini baru sampai dengan level bisa menjual barang? Anda mengatakan diri sebagai pebisnis, atau Anda pada hari ini sudah pada tahapan bisnis Anda sudah bisa laku dijual sebisnisnya. Oh, Ryan, saya kehilangan dong. Oh, tenang dulu. Itu teknologinya masih panjang ke depan. Ini baru ngomong sebagai suatu tantangan bagi Anda.
Jadi bisnis yang tidak bisa dijual seperti apa? Ya bisnis yang dikelola sama Anda sendiri, yang kalau Anda sakit, masuk rumah sakit, nggak bisa jalan bisnisnya. Berarti bisnisnya nggak menjual. Tidak bisa dijual ke orang lain, orang yang ngerti Anda doang. Aha, oke. Yuk kita lanjut. Nomor 2, next. Cara berpikir yang kedua. Selalu berpikir aktif to pasif. Jangan terjebak dengan kenikmatan aktif. Banyak orang yang terjebak karena aktif bisa mendapatkan besar. Tapi kembali lagi, ketika tidak beraktivitas, tidak berpendapatan. Wah, ini mah bablas juga. One day kita semua pasti tidak akan bisa bekerja lagi. Entah karena waktu, entah karena usia, ya waktu usia juga, atau entah karena Anda sakit gitu kan. Berarti kan Anda harus memikirkan bagaimana caranya pasif. Bisnis Anda jalan, Anda di belakang, Anda duduk, tapi tetap running. Selalu berpikir aktif to pasif. Kalau Anda tidak pernah sampai pada pasif, berarti Anda akan bekerja sampai mati. Ini statement kedua dapat dari Warren Buffett. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang dalam keadaan Anda tidur, ya berarti Anda akan bekerja sampai mati. Nomor 1 dari Australia, nomor 2 kita tenteng ke Amerika, pendapatnya Warren Buffett. Jadi selalu berpikir, oke, bisnis saya bagus. Bagaimana caranya agar bisnis saya jalan tanpa saya? Pasif. Ya sebenarnya pada akhirnya kalau bisa pasif, baru Anda bisa jadikan nomor 1 yang tadi. Yaitu apa? Menjual. Kalau tidak ada, nggak ada nilai jualnya. Nomor 1, nomor 2 berarti nggak akan jalan. Walaupun bisa sampai nomor 2, nggak perlu sampai nomor 1, nggak apa-apa. Kan nomor 1 tadi kan harus dijual. Nggak perlu. Tapi sampai pasif aja. Kalau tidak pernah Anda pikirkan, nggak akan pernah terjadi. Oke? Yuk kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini dia. Pasif itu berarti income-nya pasif. Ya dong? Kalau utang udah pasti pasif, nggak ngapa-ngapain, utang tetap harus dibayar, ya kan? Makanya jangan ngutang kalau nggak ngerti cara ngutang, kalau dari saya gitu ya. Nah, sekarang saya akan ceritakan bagaimana cara membangun pasif. Pasif ini bagian dari other stream of income ataupun multiple stream of income. Yuk kita buka. Dreng, tolong, next. Oke, yang pertama, biasanya adalah orang aktifnya besar, pasifnya kecil. Ini step 1. Ataupun aktifnya ada, pasifnya 0, bahaya. Oke. 2, nah, aktif sama dengan pasif. Nah, jadi perjalanan bisa mencapai passive income itu dimulai dengan aktifnya besar, pasifnya kecil. Aktifnya sama dengan pasif, berarti mulai imbang. Dan yang terakhir adalah, next, aktifnya lebih kecil daripada pasif. Jadi Anda sudah tidak terlalu aktif, tapi pasif Anda gede. Ini baru yang ada sampai dengan level kedua tadi. Oke, next. Nah, mana yang harus saya miliki? Kendaraan apa? Walaupun Anda berbisnis, Anda harus perhatikan dengan baik level 1 sampai level 3. Mulai dari money booster, protect your profit, creating wealth. Baik diri Anda, baik perusahaan Anda. Kalau perusahaan Anda dan diri Anda tidak punya satupun dari level 1 sampai level 3 ini, Anda akan selalu bekerja until you die. Nah, bisa pakai capital market, mulai dengan perusahaan Anda membeli saham-saham perusahaan lain. Nggak apa-apa dong, nggak salah. Atau perusahaan Anda yang di IPO-kan, wow itu lebih keren, mesti belajar sama Bang Sandiaga Uno, gitu. Atau Anda bicara perusahaan Anda diversify dengan apa? Dengan cara menjadi developer properti. Boleh saja ya, real sector, bikin startup bisnis baru, ya kan? Dropshipping, ya kan? Anda membuat suatu ya tanpa modal lah, dropship ya. Ataupun Anda adalah perusahaan yang di dropshipping orang. Jadi agen, terserah. Ya, jangan jadi agen narkoba, repot hukumnya ya. Atau royalti, kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual itu dari banyak hal. Menemukan suatu teknologi tertentu. Bagaimana caranya mobil tanpa bensin, ya didorong ya. Level 2, protect your profit. Nah, ini adalah sesuatu yang menghasilkan fixed return. Nah, contohnya hari ini yang ada ORI-nya sedang ditawarkan oleh Kementerian Keuangan. Go ahead, Anda boleh miliki bagian dari apa? Portofolio alokasi dari uang Anda sendiri ataupun dari bisnis Anda. Dengan inilah semua orang di dunia mengubah aktif income-nya menjadi passive income. Selalu dimulai dari aktif besar, pasifnya kecil. Nah, yang creating wealth terakhir itu lebih panjang ceritanya. Bisnis dan akuisisi. Bisnisnya bagus, bagus juga nih. Yaudah sini saya beli. Jadi Anda terbalik nih. Anda berarti membeli bisnis orang. Kenapa bisnis orang bisa dibeli? Karena yang nomor 1 tadi. Gitu. Oke, yuk. Oke, yuk.
Tadi sempat agak terputus gitu ya. Ini klasifikasi berdasarkan arus dan upaya. Nah, ini saya ceritakan ya, ada active income, ini adalah active income. Lalu ini adalah recurring income yang tengah. Karena recurring itu artinya mendapatkan sesuatu secara terus-menerus. Karena kan kalau yang namanya, misalnya ada orang sahamnya dijual beli secara aktif loh, itu kan namanya aktif juga. Tapi kalau recurring itu adalah tidak perlu diapa-apain, dia tetap menghasilkan. Misal Anda punya obligasi retail Indonesia, tiap bulan kan nggak perlu Anda nelepon Ibu Sri Mulyani baru dikirimin kuponnya kan? Enggak, nah itu berarti namanya recurring, pasif. Yang terakhir adalah portofolio. Portofolio itu tidur pun harganya naik. Nah, saham harganya naik ya kan? Nggak setiap hari Anda mesti telepon direktur utamanya dari TBK itu baru naik sahamnya kan? Nggak. Properti nggak tiap hari harus Anda lus pintunya biar harganya naik toh? Nggak. Emas nggak perlu tiap hari Anda tengok ke berangkas sama dilap buat naik harganya kan? Nah, itu berarti namanya portofolio aset. Jadi tiga bagian ini adalah yang perlu Anda perhatikan untuk Anda membangun bukan hanya pasif dari diri Anda, tapi pasif bagi perusahaan Anda. Gitu. Oke, next. 3 langkah pasif income. Nah, caranya adalah dikalkulasikan terlebih dahulu. Dimulai, percuma mau dihitung sampai tua juga nggak bakal kejadian kalau nggak pernah dibeli. Dan selanjutnya diulang. Jadi dihitung dulu, wah ternyata ya yang pertama kali mau saya patahkan untuk mendapatkan passive income ini untuk pendapatan saya pribadi nih, biar saya nggak pusing. Berapa ya pendapatan pribadi saya yang saya harapkan untuk 1 bulan? Oh 2 juta, oh saya mesti deposito berapa biar bisa mendapatkan 2 juta secara pasif. Nah itu adalah cara berpikirnya, mengkalkulate. Oh ternyata untuk bisa membeli tanah di ujung jalan sana, saya membutuhkan uang sekian dalam waktu 10 tahun. Ya sudah deh, saya mulai beli saham. Agar apa? Agar perusahaan saya nggak ngontrak mulu, tapi saya punya tanah untuk bangunan yang keren, namanya adalah RF Tower, misal, itu dimulai. Kalau nggak pernah dimulai, percuma. Orang lain nggak tahu kemana aja ya. Waduh, ternyata ada ya sekarang ojek nggak pakai pangkalan, tapi ojeknya pakai aplikasi, pakai Argo, kayak taksi. Saya sudah pernah mikir, iya. Ya lu pikir terus, Bang Nadim udah duluan. Nah, ibaratnya itu gitu ya. Dan diulang. Setelah Anda bisa mendapatkan mengkalkulasi, sudah bisa memulai, Anda ulang. Kenapa? Karena bisa jadi ketika Anda start, Anda tetap gagal, dan Anda ulang. Dan ketika Anda sudah ulang, dari apa yang Anda dapatkan, Anda ulang lagi. Sampai kapan ya? Sampai pasifnya menjadi lebih besar daripada aktif Anda. Bahkan kalau perlu nggak aktif, pasifnya doang. Wah, itu kan mantep gitu ya. Oke, next. Next. Oke, nomor 3 cara berpikir. Nah, ini dia nih. Ini yang selalu ditanya, Pak, saya kan mau mulai bisnis, saya nggak punya uang, Pak. Iya, oke, siap. Pak, saya ini mau bisnis, saya ini nggak punya ide, Pak. Iya, oke, ya kan. Pak, saya mulai mau bisnis, tapi saya nggak punya apa-apa. Iya, oke. Nah, Bill Gross, ini saya mendengarkan penuturan Bill Gross. Beliau memiliki banyak sekali perusahaan startup di dunia. Idea Labs adalah milik dia. Di TED Talks mengatakan ada 5 faktor terpenting agar startup berhasil, yaitu nomor 1 uang, nomor 2 tim, nomor 3 bisnis model, 4 adalah ide, 5 adalah momentum. Nah, saya mau tanya kepada Anda, ini karena kita nggak bisa polling ya, dan terlalu lama gitu ya, saya ingin coba menanyakan kepada Anda, menurut Anda dari 5 poin ini, sebenarnya yang paling utama mempengaruhi keberhasilan sebuah bisnis, usaha, startup, atau whatever yang mau Anda sebut, sebenarnya apa? Ayo, nomor 1, Mas Daniel mau bantu? Ya, kalau saya, Mas Rian, punya uang dulu deh. Nice, nomor 1, oke. Nomor yang paling terakhir, yang paling terakhir. Yang paling terakhir, momentum. Momentum, oke, siap. Baik, Mas Daniel double salah 100%. Nomor gitu ya? Double salah 100%. Karena apa? Karena uang ternyata nomor 5, momentum nomor 1. Oh, kebalik gitu ya. Harusnya kita mulai dari momentumnya. Betul. Jadi dia mengatakan gini, dia memiliki perusahaan Z.com, di mana Z.com pada tahun 1990-an itu sudah bekerja sama dengan Hollywood untuk membroadcast secara online. Seperti apa sih kayak gitu? Kayak YouTube, bener nggak? Ternyata tahun 90-an itu infrastrukturnya ada, semuanya tim yang terbaik, cuma masalahnya dulu internetnya mahal. YouTube masuk di waktu yang sangat tepat ketika internet mulai picking up.
Padahal YouTube tidak memiliki bisnis model. Jadi waktu itu bikin bisnis streaming, YouTube tuh belum tahu mau ngapain. Ini dapat untung dari mana? Mana urus, yang penting kita mulai aja. Momentumnya pas. Nah, ini juga sama. Mungkin Mas Daniel ya kan, saya kan sama nih seumur ya. Mungkin mudaan saya daripada Mas Daniel ya kan. Beda tipis. Oh, beda tipis lah. Dulu itu ada namanya Lipo Shopping Mall. Lipo Shopping Mall itu adalah pesanan online dari produknya Lipo yang keren sekali di tahun 90-an sebelum krisis moneter. Itu ada gitu ya, diantar ke rumah dan nggak bertahan lama. Hari ini itu mirip siapa sih? Ya mirip semuanya sekarang. Kok bisa? Jawabannya ya dulu belum terlalu macet. Dulu biaya kirim masih begitu mahal. Sehingga orang daripada tidak bisa memilih barangnya karena tidak bisa memegang barangnya dan tidak bisa melihat barangnya, dia bilang, saya mau pesan sayur yang seger. Sayur yang seger kan dipilihin sesuka-suka dong. Dengan versi subjektifnya orang yang milih. Tapi kan kalau sekarang kan enggak. Yuk Pak, kita video call dulu ya. Bener nggak tuh wortel yang dimaksud yang segar? Oh iya, yang kanan, yang kiri. Nah, itu sudah mendukung. Jadi, momentum is everything. Saya setuju. Uber pun sama. Dia mengatakan seperti itu. Si Bill Gross mengatakan seperti itu. Nah, jadi nomor 1 adalah momentum. Ternyata, Mas Daniel, nomor paling bontot adalah duit. Duit itu ternyata hanya 14% memberikan prospek keberhasilan, di mana momentum adalah 46%. Jadi boleh dibilang yang lain nggak perlu ada, sudah hampir separuh. Nah, nomor 2-nya, yuk tebak-tebakan. Nomor 2, aku coba supaya nggak salah lagi nih. Aku coba ide deh, kan habis momentum harus punya ide tuh. Iya. Mau gimana nih rencananya? Oke, akurasinya masih 100% salah. Oke. Nomor 2 adalah tim. Nomor 2 adalah harus punya tim dulu kalau udah ada momentumnya. Betul, jadi Anda harus membangun sesuatu dengan tim yang tepat. Kenapa? Kalau Anda bertanya ke orang yang salah, Anda akan mendapatkan jawaban yang salah. Logik nggak? Berarti tim nomor 2. Dan Bill Gross juga mengatakan tim. Dan saya sependapat dengan statement beliau. Nah, sekarang nomor 3. Nggak boleh salah dong, Mas Daniel. Ya, ini chances-nya udah 50. Kalau salah jawab nih kebangetan. Oke. Habis tim berarti harus punya bisnis model. Salah lagi ya? Maaf, salah juga. Salah gitu ya? Ide. Oke, berarti ide dulu gitu ide. Ya. Berarti momentum, tim, ide, bisnis model, dan terakhir adalah uang. Uang. Oke, selamat kepada Mas Daniel pada hari ini menjawab 100% salah. Enggak, tapi nggak apa-apa. Saya pun waktu itu pertama kali ketika mendengarkan ini saya salah. Saya pertama kali berpikir bahwa bisnis model. Kenapa? Karena orang selalu tanya, gimana cara bisnis ini bisa menghasilkan uang? Selalu begitu. Dan ternyata salah juga. Dan ternyata orang berbicara selalu, saya nggak punya ide. Jangan salah, ide itu datang mengalir dengan mudah. Selama Anda mau melakukan gitu ya. Jadi, ide itu ada di bagian nomor 3. Jadi kalau Anda bertarung dengan bisnis model, itu Anda akan parah juga. Karena apa? Bisnis model itu nomor 4. Hanya beda tipis dengan duit. Gitu. Jadi uang itu selalu paling bontot. Dan kita padahal selalu bilang, saya nggak bisa bisnis. Karena uang, mohon maaf. Mikirnya uang dulu, modal dulu gitu, Mas. Betul, The Ticker salah. Kenapa? Karena di dunia yang terjadi adalah nomor 1, ayo sama-sama, momentum. Nomor 2, cari tim yang benar. Yang nomor 3, cari ide. Yang keempat, bisnis model. Bisa untung apa enggak, itu mana urus. Yang kelima adalah duit atau modal. Kenapa? Kalau Anda bisa membuktikan bahwa Anda berada di momentum yang tepat, Anda bisa meyakinkan orang akan invest ke Anda kok. Betul nggak ya? Oke. Karena cara berpikirnya udah benar, mindsetnya udah benar, moga-moga The Tickers juga ini bisa berpikirnya sama ya, bisa lebih sukses ya ke depannya. Gitu. Siap. Oke, yuk kita next ya. Oke, next. Masih cara berpikir lagi. Terus nggak ada. Kalau semua ini adalah bagaimana Anda berpikir dengan cara yang benar dan Anda melakukan. Kalau aplikasinya kan tidak ada tombol start di depan saya membuat Anda bergerak. Ya kan? Tapi banyak orang nggak melakukan karena mereka memulai berpikir dengan cara yang salah. Ada akan selalu terjadi seperti itu. Nah, jadi nomor 4 adalah nekat yang terukur. Nah, banyak orang yang bingung ketika mendapatkan informasi karena ada 3 jurus yang orang bilang. 1, yang paling di atasnya lebih parah lagi, harus fokus. Nomor 2, jangan hanya bergantung kepada satu hal, harus injak 2 kapal. Begitu udah dapat satu lagi, bilang bakar kapalnya. Lah gimana? Kenapa? Kalau kapalnya dibakar tidak ada jalan kembali, maka Anda harus sukses. Betul nggak ya?
Mhm. Nah, yang terakhir adalah coba dong jangan bikin satu kapal, tapi bikin kapal cadangan, jadi backup plan. Oke. Ini selalu menjadi tabrakan. Yang mana yang benar kita nggak pernah tahu, tapi yang saya coba dapatkan adalah yang mana gaya Anda. Menginjak 2 kapal, ada orang sukses dengan injak 2 kapal. Membakar kapal untuk hanya maju sehingga tidak bisa ke belakang, ada orang yang melakukan itu. Kapal cadangan selalu membuat backup plan A, backup plan B, backup plan C, backup plan D. Orang yang well prepared. Mhm. Dan semuanya bisa memberikan suatu keberhasilan. Tapi jangan nekat yang tidak terukur. Kalau Anda tidak mengukur kenekatan Anda bablas-bablas saja, Anda akhirnya jadi masalah. Once happens yang terjadinya adalah tidak sesuai harapan Anda akan bingung loh. Saya mesti apa? Nggak tahu. Orang saya melakukan aja saya tidak tahu bagaimana saya saya sudah kejadian gitu loh. Jadi ini harus nekat yang terukur. Oke? Next. Nah, ini lagi nih. Ini Cara dia. berpikir yang ketiga ya. Ini kelima, udah kelima nih, udah Oh, yang kelima. kelima. Ya, ini dia. Ini penting. Bapak Ibu, The Tickers, bahwa berbicara mengenai cara berpikir yang kelima adalah ini bukan game Mario Bros. Nah, kalau Mario Bros itu gamenya bisa continue retry. Kalau Anda gagal, continue retry. Jangan lupa, kalau Anda hidup itu cuma satu kali. Sehingga yang Anda harus lakukan adalah perlu persiapan. Banyak orang itu jalan asal jalan. Tapi kalau saya berpikir, karena hidup kita tidak bisa ada tombol restartnya, maka apa yang harus Anda lakukan hari ini adalah harus yang terbaik daripada yang Anda bisa. Banyak orang ngasal loh. Banyak orang yang pergi bekerja pun sudah bersungut-sungut. Padahal banyak orang yang hari ini mengharapkan lapangan pekerjaan. Banyak orang yang berbisnis asal-asalan. Kalau Anda memang nggak punya niat berbisnis, jangan Anda lakukan. Sesuatu yang dilakukan dengan setengah niat, hasilnya seperempat. Kalau setengah, seperempat. Kalau satu, hasilnya kan setengah. Karena kan target itu kan sesuatu yang biasanya sangat tinggi untuk bisa kita capai kan. Berarti kalau Anda melakukan dengan cara yang separuh-separuh ya percuma. Anda harus lakukan dengan cara yang Anda pikirkan, terencana, dan jangan nekat yang tidak terukur. Kenapa? Karena hidup Anda cuma sekali. Oke? Next. Nah, ini dia. Ini yang paling penting. Kalau Anda mau menjalankan poin 1 sampai nomor 5, Anda pastinya mau menjadi besar dong. Emang ada orang yang berencana, aduh saya doakan bisnis saya tutup. Waduh bingung juga tuh, ada orang yang begitu bingung juga gitu. Dia pasti akan berpikir sesuatu maju ke depan. Bagaimana menjadi besar? Yaitu dijalankan. Harus dijalankan. Dibuktikan. Harus bukti dong, yang namanya sesuatu kan perlu pembuktian. Dibakukan. Buatlah suatu pembakuan. Membakukan resepnya, membakukan mereknya, membakukan standarnya, membakukan cara kerjanya. Habis itu diresmikan. Jadi Anda harus mencari suatu entitas resmi, memiliki badan usaha, punya usaha dagang, punya CV, atau kan Anda mau pakai organisasi, asosiasi, yayasan, whatever lah, diresmikan. Jangan tidak ada badan usahanya. Lalu dicatat. Apa sih yang dicatat? Laporan keuangan Anda harus dicatat. Kenapa? Orang nggak akan pernah bisa invest ke tempat Anda kalau nggak ada catatannya. Perusahaan kamu untung. Bagaimana buktinya? Kamu nggak ngelihat bahwa saya orang jujur? Iya, elah nggak bisa begitu. Jadi lihat dulu mana laporan, mana bukunya, coba saya lihat. Bukunya diaudit apa enggak nih? Nah, ini kan tinggal begitu doang. Dicatat, dilaporkan. Dilaporkan kemana? Bayar pajak nggak? Bikin BPJS tenaga kerja nggak? Nah, jadi harus dicatat, dilaporkan. Dilaporkan kemana? Dilaporkan kepada yang memiliki wewenang untuk menerima laporan Anda. Pajak orang nggak mau bayar, gitu. Tapi pingin jalanan nggak ada yang bolong. Ya, bagaimana caranya? Ini kan nggak sinkron. Sesuatu yang dimulai dengan tidak baik-baik akan berakhir dengan tidak baik-baik. Itu filosofi saya gitu ya. Setelah Anda lakukan semua, diperbesar. Hari ini target 25, saya akan jadikan ke 50. Bagaimana caranya agar menjadi 50? Bikin rencananya. Jadi nomor 6 ini adalah sesuatu yang bisa menjadi besar. Kalau Anda jalankan, Anda buktikan, Anda bakukan, Anda resmikan, Anda catatkan, Anda laporkan, Anda besarkan. Pasti jadi besar suatu saat. Kalau nggak pernah dilakukan ini, nggak mungkin, nggak akan pernah terjadi. Oke, ini bagaimana cara saya mengelola bisnis. Next. Saya lupa masih ada apa nggak? Oke, ini dia. Anda bertanya, oke, di akhir ini Anda bertanya mengenai ide bisnis. Yes,
Kalau saya, ada orang yang bilang, ide bisnis itu ada dimulai dari yang ngetren saat ini. Salah kalau saya. Kalau saya, yang penting adalah yang apa yang Anda passion-kan. Saya suka jahit, Pak. Oke. Saya suka apa? Saya suka ngajar, Pak. Oke. Saya suka apa? Saya suka coding, Pak. Oke. Saya suka apa? Saya suka desain, Pak. Jalankan itu. Kenapa? Kalau Anda passion, tiba-tiba Anda memiliki endurance, stamina yang lebih panjang. Kenapa? Semua usaha pasti akan ada strugglingnya. Nggak ada usaha tiba-tiba hari ini, waduh Bang Nadim hebat ya. Pak William oke ya, iya, ente lihat hari ini kan. Pak CT luar biasa, iya, ente lihat hari ini. Apakah mau bertukar tempat dengan endurance yang terjadi dan pain threshold. Jadi passion itu meningkatkan pain threshold dan juga endurance. Apa sih pain threshold, Ryan? Pain threshold itu adalah akibat Anda berlatih. Kayak Mas Daniel ini badannya waduh mantep banget nih, coba lihat di IGO. Saya juga bilang, wah ini kayaknya boleh nih berguru sama beliau gitu ya. Supaya nggak kalah sama Mas Rian. Pain threshold itu kita dapatkan adalah ketika kita melatih. Jadi kalau petinju sama orang biasa dipukul dengan tekanan yang sama, itu rasa sakitnya beda. Kenapa petinju bisa merasakan pukulan yang lebih kecil rasanya? Karena dia memiliki threshold yang lebih tinggi terhadap pain. Nah, itu bisa terjadi kalau Anda passion. Kalau Anda begitu kena satu kejadian, aduh saya nggak passion sih, cuman karena tren saya ikut lah. Jadi Anda nyalain orang, Anda nggak punya passion, pain threshold Anda rendah, Anda karena tidak pernah dilatih, dan Anda tidak memiliki ketahanan endurance yang panjang. Kenapa? Momentum itu bisa kalah loh, Mas Daniel, menurut saya. Punya aja endurance yang panjang. Punya aja endurance yang panjang. Kan yang namanya momentum itu kan adalah kayak ombak ya. Kalau kita lagi berenang, belum ada ombak kan kita tungguin loh. Tapi kalau kita punya endurance yang kuat, berarti kan kita walaupun bisnis kita belum ada lompatannya, kita tunggu momentumnya untuk datang kan, kita lama-kelamaan kan dengan stamina yang cukup, nanti akan ada ombak yang baru kan. Kita bisa ikut. Jadi kalau Anda kalau yang saya bilang ya, bahwa yang namanya momentum dikatakan oleh Bill Gross tadi, itu sebenarnya part of hoki. Bener nggak? Setuju nggak? Part of hoki. Setuju. Tapi bagaimana caranya agar Anda yang dapat hokinya? Jawabannya adalah Anda mengerjakan yang Anda sukai, sehingga Anda bisa lakukan dengan jangka waktu yang panjang. Ketika trennya itu datang, itu jangan-jangan tren yang Anda sedang kerjakan, berarti Anda sudah chip in di dalam. Karena apa? Karena Anda endurance. Kenapa? Karena ditabokin berkali-kali atas kegagalan bisnis di tempat Anda itu, Anda nggak kenapa-napa. Pain threshold Anda ada. Kalau nomor 7 ini nggak Anda pegang, maka Anda akan selesai sebelum waktunya. Kok udahan ya bisnisnya, orang lain sukses, waktu itu saya jalanin gagal. Kenapa? Karena momentumnya diambil oleh dia, tapi Anda yang mulai. Anda Anda itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Iya dong, yang dapat jasa dia, Anda kan pahlawannya, mati di medan perang. Ini dalam arti sesungguhnya gitu. Dalam arti sesungguhnya ini. Mantap Mas Rian. Gitu. Ya, ini kayak biasa nomor 7 sudah berakhir. Coba kita buktikan. Bener apa salah? Next. Nah, betul kan tuh. Ya. Karena kalau nomor 7 tuh selalu berakhir kalau sama saya. Siap. Angka hoki berarti 7 angka ya. Keberuntungan. Ini, Mas Rian, luar biasa. Ada 7 step gitu ya. Cara berpikir. Dari cara berpikir 1 sampai kemudian yang terakhir itu. Yang paling menarik adalah endurance ya. Dan menarik juga tadi statement dari Mas Ryan yang bilang kalau apa itu nggak kuat atau endurance-nya nggak panjang, selesai sebelum waktunya. Gitu. Yes, betul. Akhirnya bisnisnya kemakan dengan momentum yang lain. Nah, Mas Ryan, ini kan terkait juga dengan rekan-rekan kita dari Detikers yang sudah ada di microsite dan juga yang sudah bergabung bersama kita melalui Zoom. Ini udah banyak loh pertanyaan dari waktu tadi Mas Ryan ini ngobrol. Saya udah terima banyak banget pertanyaan. Ini ada dari Kristianto, pertanyaan dari microsite. Nanyanya ini sederhana tapi menusuk ini. Mas Bang Ryan, kalau sama mau mulai belajar masuk ke saham, sarannya apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, ada yang udah kenal banget nih ya, Mas Ryan nih di pasar modal. Baik, prinsip pertama adalah sama, Anda harus melakukan. Anda mau belajar sampai seperti saya 16 tahun dalam dunia keuangan dan investasi pun, ketika besoknya saya dengar ilmu baru, saya bilang kenapa gue bego banget kemarin gitu ya. Itu selalu terjadi. Itu artinya memang tidak ada waktu yang paling tepat. Pak, kemarin kan kalau saya masuk 2018 di investment, saya lebih rugi daripada Anda melihat di 2020. Betul, karena Anda cut di 2020. Tapi Anda nggak jual juga toh. Artinya kan Anda hanya berusaha mencari objek penderitaan, padahal Anda nggak menderita.
Kan nggak dijual. Sesuatu kan kalau turun, misalnya harga emas nih 1 juta Anda beli, turun ke 700.000. Anda 700.000, Anda tenang-tenang saja, happy-happy saja, emasnya juga nggak minta digendong kan, nggak berat gitu ya. Biarinin aja di brankas. Begitu nanti jadi 1.200.000 pada akhirnya kan Anda untung juga. Jadi cara pertama adalah Anda mulai. Kalau Anda mau tunggu sampai paham, sampai mati pun tidak akan pernah paham sepaham-pahamnya yang dimaksud oleh Anda. Nah, yang ketiga adalah kalau Anda pemula, yang jawabannya adalah kalau dalam investment adalah lakukan secara terus-menerus, berkala saja. Naik, beli, turun, beli, sampai kapan? Sampai jangka panjang. Kalau investment itu, pasar modal itu paling enak di atas 5-10 tahun. Anda baru mulai melihat bahwa pasar udah turun kayak gini, portofolio gue nggak minus juga ya, ya kan gitu ya, sombong gitu ya. Itu kan seperti itu. Baik. Nah, ini menarik. Kemudian kalau selain di pasar modal begitu, ini tadi Mas Ryan sempat menyebut terkait dengan harga emas, investasi di emas. Nah, ini kebetulan ada yang nanya juga dari Microsite, ditanyakan oleh Sukimin. Pertanyaannya adalah strategi investor pasar modal di era pandemi. Nah, sebaiknya menggunakan atau mengkoleksi instrumen investasi yang mana? Apakah yang paling safe, deposito, atau mungkin SBN, atau mungkin yang lebih agresif begitu, seperti saham dan lain sebagainya? Baik, jadi begini, kalau Anda mau menjadi investor yang benar, maka jadilah investor yang memiliki semuanya. Orang kaya itu tidak pernah katanya, atau saya milih A atau B, enggak, dia milih dan, dua-duanya aja buat gue gitu. Jadi pertama yang harus Anda lakukan adalah memulai, yang kedua adalah saya tahu Anda tiba-tiba, Ryan kok tiba-tiba saya seperti tidak diberikan suatu pilihan apapun. Enggak juga, gini, ketika Anda berbicara mengenai membeli obligasi, mendepositokan uang, berarti mindset Anda itu adalah jangka pendek. Kurang dari 1 tahun, kan tidak ada deposito 10 tahun kan? Ada, tapi diperpanjang gitu, bukan artinya langsung dikontrak 10 tahun. Nah, artinya memang deposito itu untuk jangka pendek, saham itu untuk jangka panjang, emas itu untuk kebal terhadap fluktuasi, sifatnya beda. Sehingga benar dong kalau saya memiliki semuanya sesuai dengan apa? Saya untuk investasi untuk tahun depan saya liburan umpama ya kan, saya masukin ke deposito. Tapi bisa juga penilaian gini, saya mah liburan nggak apa-apa. Kalau saya uangnya lebih, saya liburan. Kalau enggak, ya saya batal liburan. Ya udah, masukin ke saham boleh. Iya dong, kan yang namanya liburan itu nggak kebelet. Iya dong, tapi banyak loh yang sekarang udah kebelet. Aduh, saya pengen pergi keluar lagi nih karena saya nggak boleh naik pesawat sekarang gitu ya. Itu kan hari ini kayak gitu gitu. Tapi itu bisa Anda lakukan sesuai dengan risk appetite dan juga investment horizon. Risk appetite itu adalah suatu kesukaan dalam Anda menerima risiko dan investment horizon. Tapi kalau saya pribadi, saya suka adalah memiliki semua yang sedang turun, bukan memiliki semua yang sedang naik. Saya. Jadi kalau turun saya beli. Kalau naik saya diam. Kenapa? Karena bagi saya investment itu adalah dibeli ketika turun, bukan dibeli ketika naik. Udah telat gitu ya. Udah telat. Jadi kelihatan kita tahu on banget sih udah naik dibeli, pengen ngomongnya begitu. Kenapa? Kita kalau belanja barang di mall, kalau yang diskon kita beli dong. Iya kan? Kecuali kita membeli barang kebutuhan, diskon nggak diskon kita beli. Iya dong, beli obat enggak lah. Nanti kalau saya misalnya lagi diskon aja obatnya saya beli. Mana bisa, obat kan dibeli sesuai dengan insidentil gitu ya. Mana ada koleksi Panadol gitu ya, buat apaan? Emang situ ngedrak kan kagak juga gitu. Nah, jadi yang penting itu adalah mindsetnya. Turun yang mana turun? Kayak kemarin kripto turun, jret, sikat, Bitcoin ambil ya kan, ambil lagi Ethereum ambil. Bitcoin udah naik, dapat lumayan. Ya kan? Kesabaran anak soleh set, ambil pindahin lagi ke saham yang lagi turun. Itu yang saya lakukan. Ini kan baru naik lagi nih. Teorinya sederhana, tapi ini sulit ini memilihnya yang mana dan momentumnya gitu. Oh gampang, kalau mau kayak gitu gampang, jangan sering-sering lihat. Gampang, didiemin aja gitu. Jangan, kalau lihat tiap hari ngeliatin saham, pasti tiap hari mau beli. Jangan diliatin, tapi kalau berita lagi heboh, nah Anda baru buka. Pokoknya berita heboh baru buka, berita nggak heboh tuh berarti kurang heboh. Biasa aja. Iya, jadi saya paling seneng itu subscribe Detik. Kalau lagi heboh nih, kita datang. Kalau lagi nggak heboh, heboh naik, heboh turun, heboh naik kita mau jual, heboh turun kita mau beli, gampang aja. Terima kasih Detik atas informasi berita-beritanya. So easy. Terima kasih juga ya Mas Ryan ini untuk jawabannya. Dan ini saya mau nanya gantian nih dari rekan-rekan yang bertanya di Microsite. Saya pengen
nanya pribadi nih Wah, ini susah gawat, bahaya ini. Ini supaya kita tahu bagaimana pakemnya menata keuangan di tengah income yang pas-pasan gitu. Apalagi pandemi kan kita dengar nih ya infonya Mas Ryan, banyak orang yang penghasilannya itu atau gajinya itu kemudian dipangkas, ada yang di PHK. Ini berarti kan income-nya pas-pasan tuh. Iya. Gimana nih cara ngatur keuangannya? Iya, baik. Jangan mengasihani diri sendiri yang pertama kalau dari saya ya. Yang kedua adalah Anda jangan pernah berpikir bahwa ini akan segera berakhir. Kalau Anda berpikir segera berakhir, maka Anda akan stay diam saja untuk menunggu keadaan membaik. Tapi yang paling benar Anda lakukan pada hari ini juga Anda do something. Kalau Anda tidak melakukan apapun, maka Anda berarti sedang menunggu nasib doang kan. Jadi kalau menurut saya cara yang terbaik, saya pendapatnya dipotong karena perusahaan saya sudah kejang step. Oke, apa yang harus saya lakukan? Oke, saya berarti harus mau dagang, punya kemampuan. Pada akhirnya semua orang itu punya kemampuan, tapi tidak dieksplor. Saya yakin sekali bahwa kenapa kita hidup, karena kita diberikan suatu kelebihan. Ya kan? Dibandingnya yang mati kan berarti sudah kagak ada kelebihannya gitu ya. Nah, jadi yang harus Anda lakukan adalah Anda melihat, saya ini kalau misalnya mau melakukan sesuatu, apa sih yang membuat saya tidak dibayar pun nggak kenapa-napa. Saya suka sekali untuk berbicara, mengajar. Seperti sekarang saya gitu ya. Ya udah, itu passion Anda. Jadi Anda buatlah usaha atas passion Anda. Itu membuat Anda lebih happy, lebih joy. Anda lebih happy, Anda bisa mendapatkan uang. Lebih hebat dong, nggak dibayar aja tadi senang, apalagi dibayar gitu kan. Nah, jadi kalau Anda do something dalam era hari ini, dan Anda keep in touch dengan perubahan zaman, pada hari ini kalau Anda mau buat seminar di hotel, kagak ada yang datang. Yang Anda harus lakukan apa? Anda online. Ternyata saya jago sekali dagang loh, misalnya. Kenapa? Karena saya jago dagang, saya punya buyer-buyer yang siap untuk membeli barang A. Ya sudah, Anda jualan barang tersebut. Tapi saya nggak punya modal, jangan khawatir. Pinjam aja barang orang jual. Kan boleh dong, saya jualin ya barang kamu ya, sepakat harga sekian saya jualin. Anda jangan pernah Anda mengasihani diri sendiri. Yang kedua, Anda jangan berpikir bahwa masa ini akan segera berakhir. Kalau Anda melakukan seperti ini, Anda selalu, ya udahlah, besok akan berakhir, tidak berakhir. Besok akan berakhir, tidak berakhir. Besok akan berakhir, Anda yang berakhir beneran. Jangan pernah mengasihani diri sendiri ya. Berarti pesannya ini pesan kuatnya, dan tetap semangat, tetap kerja, cari peluang, lihat peluangnya dan dikerjakan. Dan ikuti 7 step yang sudah disebutkan tadi oleh Mas Ryan, cara berpikirnya seperti apa. Mas Ryan, ini kan bincang-bincang kita menarik. Sama Mas Ryan itu bincang-bincangnya pasti pakai ngakak-ngakak gitu ya, pakai ketawa-ketawa. Mas Ryan, ini karena waktu kita sangat terbatas, terima kasih banyak atas waktunya. Tapi sebelum kita berpisah, Mas Ryan mohon berikan satu closing statement ini buat para detikers yang ada di Zoom dan juga melalui microsite ini, supaya tetap semangat ini untuk mengatur keuangan, untuk tetap berjuang, bertahan di kala pandemi. Wah, saya kira ini kita sampai jam 7 malam gitu. Ternyata udahan gitu ya. Oke. Ya, jadi untuk teman-teman semua, kita ini semua dalam kondisi yang sama-sama mengalami hari ini. Kita ini dalam kondisi yang paling adil dari seluruh krisis yang pernah terjadi selama 1 abad terakhir. So, Anda sebenarnya punya kesempatan untuk menyalip, tanda kutip, seseorang atau banyak orang di tikungan. Anda mau hanya stay aja, atau di sini Anda justru malah berjuang. Ketika orang lain sedang berpikir, Anda justru berjuang, Anda akan menjadi orang yang terdepan ketika badai ini lewat. Saya yakin badai ini lewat. Kenapa? Karena 1 abad yang lalu, dengan kondisi yang lebih tidak ada teknologinya, lewat. Hari ini pasti lewat. Anda mau berada di belakang, karena Anda masih lola-lolo aja, atau Anda di depan menjadi wirausaha, mengerjakan sesuatu yang mungkin saja justru menjadi masa depan Anda hari ini. Anda bilang, untung saya pernah terjadi corona. Misal begitu ya. Jangan begini. Coba waktu corona dulu saya melakukan ini, itu percuma, itu penyesalan. Penyesalan selalu datang terakhir. Kalau di depan namanya pendaftaran. Gitu. Siap, super mantap ini, super mantap ya buat Mas Ryan. Terima kasih banyak Mas Ryan buat pesan-pesannya, insight dan juga masukan closing statementnya juga mantap. Mas Ryan, semoga kita semua bisa bertahan, habis itu makin semangat ini ya, menyongsong tahun 2021 semuanya jadi lebih baik seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ryan Filbert. Sukses selalu Mas Ryan, dan juga terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Mas Ryan. Yuk, dadah. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar,
kelas dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.